Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang pembagian daripada kalimat fiil dilihat dari segi komposisi dari huruf-huruf hijaiyahnya. Huruf hijaiyah ini dibagi menjadi dua. Ada yang masuk di dalam kategori huruf sahih, ada yang masuk dalam kategori huruf ilat. Huruf ilat di dalam bahasa Arab ini ada tiga. Yang pertama adalah alif, selanjutnya yang kedua adalah ya, dan yang ketiga adalah waw. Huruf sahih adalah huruf-huruf yang bukan merupakan huruf ilat. Jadi selain huruf ilat masuk dalam kategori huruf sahih. Demikian pula dengan kalimat fiil. Kalimat fiil pembagiannya pun melihat pada pembagian daripada huruf ini. Sehingga dalam hal ini terdapat fiil sahih dan juga terdapat kalimat fiil di mana hurufnya terdapat huruf ilat yang ada. Sehingga di sana disebut dengan fiil mu'tal. Oleh karena itu pembahasan kita kali ini adalah tentang fiil sahih dan fiil mu'tal. Kalimat fiil dilihat dari segi komposisi dari huruf hijaiyahnya, di sini ada dua. Ada yang masuk dalam kategori fiil sahih, ada yang masuk dalam kategori fiil mu'tal. Di sini fiil sahih juga dibagi menjadi tiga. Ada yang masuk dalam kategori fiil sahih yang salim, selanjutnya fiil sahih yang mahmuz, dan fiil sahih yang mudha'af. Sementara untuk fiil mu'tal di sini juga ada tiga. Ada yang masuk dalam kategori mu'tal fa, yang di sini disebut dengan fiil bina mithal. Kemudian ada yang mu'tal ain, dan di sini disebut dengan bina ajwaf. Dan yang selanjutnya adalah mu'tal lam. Di sini disebut dengan bina naqis. Di samping itu juga masih ada beberapa pembagian yang lain terkait dengan fiil sahih dan fiil mu'tal ini. Marilah kita perinci satu persatu. Sebagaimana tadi telah disinggung bahwa yang dimaksud dengan fiil sahih dilihat dari segi pembagiannya tadi adalah kalimat fiil di mana pada huruf-huruf asalnya tidak berupa huruf ilat. Kita perhatikan contohnya, yaitu lafaz kataba, selanjutnya lafaz sa'ala, selanjutnya lafaz madda yang pada asalnya adalah madada. Lafaz kataba, selanjutnya sa'ala, kemudian madda, pada huruf-huruf asalnya di sini tidak terdapat huruf ilat yang berupa alif atau waw atau ya. Dengan demikian dilihat dari contoh-contoh yang ada di sini, maka ada kalimat fiil yang dalam huruf hijaiyahnya tidak terdapat hamzah, selanjutnya ada yang terdapat hamzah, dan selanjutnya ada kalimat fiil yang terdapat huruf yang double, yang dalam contoh ini diwakilin dengan lafaz madda yang pada asalnya berupa lafaz madada. Jadi kita mulai di sini dengan pembahasan tentang fiil sahih terlebih dahulu. Kita mulai dari macam fiil sahih yang pertama, yaitu fiil sahih mahmuz. Mahmuz di sini adalah kalimat fiil di mana pada huruf hijaiyahnya terdapat huruf hamzah. Jadi sekali lagi, fiil sahih yang mahmuz adalah kalimat fiil yang pada huruf aslinya di sana terdapat hamzah. Fiil mahmuz di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, manakala hamzah yang ada tersebut berada pada fa fiilnya, maka di sini disebut dengan mahmuz fa'i atau mahmuz fa. Contohnya seperti lafaz akhadha, selanjutnya lafaz akala, selanjutnya amala.
Pada contoh-contoh ini semuanya diawalin dengan huruf hamzah, di mana huruf hamzah tersebut terdapat pada fa' fi'ilnya. Kemudian yang kedua adalah mahmuz aini, di mana manakala pada ain fi'ilnya berupa huruf hamzah. Contohnya seperti lafadz sa'ala, selanjutnya seperti lafadz ya Isa. Kedua contoh ini pada ain fi'ilnya terdapat huruf hamzah, dan yang ketiga disebut dengan fi'il mahmuz lami atau mahmuz lam. Ini manakala pada lam fi'ilnya berupa huruf hamzah. Contohnya seperti lafadz qara'a, kemudian nasya'a, selanjutnya seperti lafadz bari'a. Ketiga contoh ini semuanya pada lam fi'ilnya berupa huruf hamzah. Ini yang disebut dengan fi'il sahih yang mahmuz, yaitu manakala pada huruf asalnya baik pada fa' fi'il atau ain fi'il atau lam fi'ilnya berupa huruf hamzah. Kemudian macam fi'il sahih yang kedua yaitu fi'il mudha'af. Mudha'af di sini artinya ganda. Berarti pada huruf asalnya terdapat dua huruf yang ganda atau terdapat huruf yang sama. Pada fi'il mudha'af di sini, manakala terjadi pada fi'il sulasi, maka huruf yang ganda di sini terdapat pada ain fi'il dan lam fi'ilnya. Jadi pada ain dan lam fi'ilnya di sini terdapat huruf yang sama. Contohnya seperti madda. Ini asalnya adalah madada. Pada ain fi'il dan lam fi'ilnya berupa huruf yang sama. Selanjutnya manakala terjadi pada fi'il rubai, maka huruf yang sama itu terdapat pada fa' fi'il dan lam fi'il yang pertama atau pada ain fi'il dan lam fi'il yang kedua. Contohnya seperti lafadz zalzala. Selanjutnya contoh yang lain seperti lafadz waswasa. Kita perhatikan lafadz zalzala, di mana pada fa' fi'il dan lam fi'il yang pertama di sini berupa huruf yang sama. Demikian pula pada ain fi'ilnya dan lam fi'il yang kedua ini pun hurufnya sama. Selanjutnya pada contoh waswasa demikian pula, yaitu pada fa' fi'il dan lam fi'il yang pertama ini hurufnya sama. Selanjutnya pada ain fi'il dan lam fi'il yang kedua ini pun sama. Jadi ini yang disebut dengan fi'il mudha'af. Sekali lagi, huruf yang ganda itu adalah huruf asli semua, bukanlah merupakan huruf tambahan. Namun manakala huruf yang ganda tersebut adalah merupakan huruf tambahan, maka di sana tidak disebut dengan fi'il mudha'af, seperti lafadz farroha, di mana di sini terdapat huruf yang ganda yang asalnya adalah farroha, yaitu huruf yang ganda adalah huruf ro. Namun karena memang salah satu daripada ro di sini adalah huruf tambahan, maka lafadz farroha di sini tidak dapat disebut dengan fi'il mudha'af. Jadi lafadz farroha di sini diikutkan kepada wazan fa'ala, di mana pada ain fi'ilnya ditat'ifkan atau ditasydidkan, sehingga di sana terdapat huruf yang double. Beda halnya dengan lafadz madda, di mana lafadz madda ini berasal dari lafadz madada dengan mengikuti wazan fa'ala. Kedua huruf dal yang dinyatakan kembar ini semuanya adalah huruf asli, bukanlah merupakan huruf tambahan. Oleh karena itu, lafadz madda di sini dapat dikatakan dengan fi'il mudha'af. Dan macam dari fi'il sahih yang ketiga adalah fi'il salim.
Fiil salim adalah kalimat fiil yang huruf asalnya di sana tidak terdapat hamzah dan juga tidak terdapat tab'if, artinya tidak terdapat huruf yang ganda. Manakala di sana terdapat hamzah maka disebut dengan fiil mahmus, manakala di sana terdapat tatif maka disebut dengan fiil mudhoaf. Selain dari mahmus dan tatif itu semuanya masuk dalam kategori fiil salim. Contohnya seperti lafadz fataha. Pada lafadz fataha tidak terdapat hamzah baik pada fa fiil, ain fiil maupun lam fiilnya, begitu juga tidak terdapat tatif. Contoh yang lain seperti lafadz alima. Alima ini juga masuk dalam kategori fiil salim. Begitu juga dengan lafadz kabura. Ini juga fiil salim. Terkait dengan penentuan apakah fiil sahih tersebut masuk dalam kategori fiil salim ataukah masuk dalam kategori fiil mahmus ataukah masuk dalam kategori fiil mudhoaf, ini semuanya tidak hanya berlaku pada fiil sulasi saja, karena memang yang diperhitungkan di sana adalah aslul wahidnya atau asal katanya. Jadi kita lihat asal katanya, apakah di sana terdapat hamzah ataukah terdapat huruf yang double ataupun tidak kedua-duanya. Maka kita dapat menentukan lafadz istaghfara apakah di sini merupakan fiil mahmus ataukah mudhoaf ataukah salim. Sekalipun pada lafadz istaghfara di sini terdapat hamzah wasol, ini belum tentu termasuk daripada fiil mahmus karena harus dilihat dari kata dasarnya. Istaghfara di sini mengikuti wazan istaf'ala, di mana asal kata daripada lafadz istaf'ala atau aslul wahidnya semuanya berasal dari huruf fa, ain, dan lam yang terangkai dalam suatu kata yang berbunyi fa'ala. Demikian pula dengan lafadz istaghfara. Karena pada wazan istaf'ala di sini terdapat 3 huruf tambahan yang ada di depan, dan sementara huruf asalnya adalah terdapat pada setelah huruf tambahan, maka kita dapat menentukan pada lafadz istaghfara di sini huruf asalnya adalah berupa huruf ghain, fa, dan ro, yaitu berasal dari lafadz ghafara. Selanjutnya kita dapat menentukan apakah ini salim, apakah ini mahmus, ataukah mudhoaf. Dan dilihat dari segi ciri-cirinya, di sini tidak terdapat huruf yang ganda atau huruf yang double. Demikian pula di sini tidak terdapat hamzah. Oleh karena itu lafadz istaghfara yang asalnya adalah ghafara masuk dalam kategori fiil salim. Jadi kesimpulannya, untuk menentukan apakah itu termasuk dari fiil salim atau fiil mahmus atau fiil mudhoaf, semuanya dilihat dari aslul wahidnya. Dari aslul wahid inilah nanti kita dapat menentukan kategori daripada fiil-fiil tersebut. Pembagian selanjutnya adalah fiil mu'tal, di mana yang dimaksud dengan fiil mu'tal di sini manakala pada asal kata atau kata dasar daripada fiil tersebut berupa huruf ilat, yaitu bisa berupa alif, bisa berupa wawu, atau bisa berupa ya. Perlu diketahui bahwa keberadaan alif pada suatu kalimat fiil itu merupakan pengganti dari huruf wawu atau huruf ya. Dengan demikian, manakala pada suatu kalimat fiil di sana terdapat huruf ilat yang berupa alif, maka sebenarnya huruf ilatnya itu bukanlah alif, namun bisa jadi huruf ilat yang aslinya bisa berupa huruf wawu ataupun bisa berupa huruf ya. Contohnya seperti lafadz qala. Di sini terdapat huruf alif yang berada pada ain fiilnya. Alif yang ada di sini adalah merupakan alif pengganti atau penjelmaan bentuk dari huruf ilat yang lain. Dalam contoh ini, alif ini asalnya adalah berupa huruf wawu. Jadi pada asalnya lafadz qala ini adalah qawala. Demikian pula lafadz ba'a.
Lafadz ba'a di sini terdapat alif yang ada pada ain fiil. Alifnya di sini pun bukan merupakan huruf asli, namun merupakan penjelmaan bentuk daripada huruf yang lainnya, yang dalam hal ini merupakan perubahan bentuk dari huruf ya. Dengan demikian, karena memang huruf ilat yang ada pada asal kata dari kalimat fiil itu hanya waw atau ya, maka yang ada itu hanya fiil mu'tal wawi atau fiil mu'tal ya'i, dan tidak ada fiil mu'tal alifi, karena memang alif di sini bukanlah merupakan huruf asli, melainkan huruf yang merupakan perubahan bentuk dari huruf waw ataupun huruf ya. Selanjutnya kita mulai dengan pembagian dari fi'il mu'tal. Macam daripada fi'il mu'tal yang pertama di sini adalah fi'il mu'tal yang huruf ilatnya berada pada fa fi'il, sehingga di sini disebut dengan fi'il mu'tal fa'i. Untuk fi'il mu'tal fa'i ini disebut dengan bina mithal. Yang dimaksud dengan bina di sini adalah bangunan dari suatu kalimat fiil. Jadi manakala dikatakan dengan fiil bina mithal, artinya kalimat fiil yang mana fa fiilnya berupa huruf ilat. Kita ambil contoh seperti lafadz wajada. Contoh yang lain seperti lafadz yasara. Kemudian wajila. Dan contoh-contoh yang lainnya. Di sini fa fiil dari ketiga contoh yang ada semuanya berupa huruf ilat. Manakala huruf ilatnya berupa huruf ilat wawu, maka disebut dengan fiil mu'tal bina mithal wawi. Kemudian manakala berupa huruf ya, maka disebut dengan fiil mu'tal bina mithal ya'i. Begitu juga dengan lafadz wajila ini. Ini adalah macam fi'il mu'tal yang pertama, yaitu bina mithal, yaitu manakala fa fi'ilnya berupa huruf ilat. Selanjutnya yang kedua adalah disebut dengan fi'il mu'tal aini, yaitu kalimat fi'il yang pada ain fi'ilnya berupa salah satu dari huruf ilat. Fi'il mu'tal ini disebut juga dengan bina ajwaf. Jadi bina ajwaf itu adalah kalimat fiil yang pada ain fiilnya di sini berupa huruf ilat. Contohnya seperti lafadz qoma, kemudian lafadz sona, kemudian lafadz ba'a, kemudian saro, dan contoh-contoh yang lainnya. Sebagaimana penjelasan di depan, pada contoh-contoh ini pada ain fiilnya semuanya berupa huruf ilat. Sekalipun seolah-olah pada ain fiilnya di sini semuanya berupa huruf ilat yang berupa alif, sebagaimana pada penjelasan di awal, maka apabila huruf ilat tersebut berupa huruf alif, sebenarnya huruf alif tersebut merupakan perubahan bentuk dari huruf ilat yang lainnya, bisa merupakan perubahan bentuk dari huruf ilat yang berupa wawu ataupun berupa ya. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah alif tersebut merupakan perubahan bentuk waw atau ya, kita harus melihat pada bentuk asalnya. Lafadz koma bentuk asalnya adalah qawama. Maka alif ini adalah perubahan bentuk dari huruf waw. Demikian pula dengan lafadz sona. Sona ini asalnya adalah sowana. Berarti alif ini asalnya adalah merupakan huruf waw. Selanjutnya lafadz ba'a. Lafadz ba'a ini asalnya adalah baya'a. Maka alif ini asalnya adalah berupa huruf ya. Selanjutnya lafadz saro ini asalnya adalah sayaro. Maka alif ini pun merupakan perubahan bentuk dari huruf ya. Dengan demikian maka fi'il mu'tal aini atau bina ajwaf itu ada yang
bina ajwaf wawi dan ada pula yang bina ajwaf ya'i. Disebut dengan bina ajwaf wawi karena memang huruf ilat yang ada pada ain fiilnya di sini berupa huruf wawu. Selanjutnya disebut dengan bina ajwaf ya'i karena memang pada ain fiilnya huruf ilatnya berupa huruf ilat ya. Ini adalah pembagian yang kedua dari fi'il mu'tal. Selanjutnya, pembagian yang ketiga dari fi'il mu'tal itu adalah fi'il mu'tal lami, yaitu manakala pada lam fi'ilnya di sini berupa huruf ilat. Fi'il mu'tal lami di sini disebut juga dengan bina naqis. Contohnya seperti lafadz Roma. Yang lain seperti lafadz laqa, kemudian ghaza, dan contoh-contoh yang lainnya. Ketiganya ini semuanya masuk dalam kategori fi'il mu'tal lami atau bina nakis karena memang pada lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Sama dengan penjelasan sebelumnya, sekalipun pada ketiga contoh ini huruf ilatnya semuanya berupa huruf alif, namun di sini sebenarnya merupakan perubahan bentuk dari huruf ilat yang berupa wawu atau ya. Untuk menentukannya kita harus melihat pada bentuk asalnya. Lafadz Roma bentuk asalnya adalah berupa lafadz Romaya. Oleh karena itu, lafadz Roma ini disebut dengan bina nakis ya'i karena huruf ilatnya berupa ya. Selanjutnya lafadz laqo. Laqo di sini juga berasal dari lafadz laqoya. Huruf ilatnya berupa huruf ilat ya sehingga disebut dengan bina nakis ya'i. Untuk lafadz ghaza ini asalnya adalah ghazawa, huruf ilatnya berupa wawu sehingga disebut dengan bina nakis wawi. Di samping pembagian tadi terdapat pula pembagian yang lain dari fi'il mu'tal, yaitu manakala pada asal kata dari kalimat fi'il tersebut terdapat huruf ilat yang lebih dari satu, yaitu dua. Fi'il yang huruf asalnya terdapat huruf ilat yang lebih dari satu ini disebut dengan fi'il bina lafif. Jadi fi'il bina lafif adalah kalimat fi'il yang huruf asalnya memiliki huruf ilat yang lebih dari satu. Bina lafif di sini juga terdapat dua macam. Ada yang masuk dalam kategori bina lafif makrun dan yang selanjutnya ada yang disebut dengan bina lafif mafruq. Makrun di sini artinya bersamaan atau bergandengan. Selanjutnya yang dimaksud dengan mafruq di sini artinya terpisah. Disebut dengan bina lafif makrun manakala huruf ilatnya berada pada ain fi'il dan lam fi'il. Jadi ain fi'il dan lam fi'il ini adalah posisi yang bergandengan. Oleh karena itu disebut dengan makrun. Contohnya seperti lafadz syawa. Pada lafadz syawa di sini pada ain fi'il dan lam fi'ilnya di sini semuanya berupa huruf ilat. Selanjutnya untuk bina mafruq itu adalah posisi dari huruf ilatnya berada pada fa fi'il dan juga pada lam fi'il. Fa fi'il dan lam fi'il di sini tidak bertemu langsung, artinya tidak bergandengan, sehingga di sini disebut dengan mafruq. Contohnya seperti lafadz wafa. Di sini huruf ilatnya berada pada fa fi'il dan lam fi'il, dan di antara keduanya di sini dipisah oleh huruf yang bukan merupakan huruf ilat, sehingga huruf ilatnya di sini terpisah antara yang satu dengan yang lainnya. Maka di sini disebut dengan mafruq. Ini adalah bina lafif. Selanjutnya kita perhatikan contoh berikut. Lafadz waqa. Pada lafadz waqa di sini terdapat dua huruf ilat yang merupakan huruf asli semua.
Apakah di sini termasuk bina lafif mafruk ataupun makrun? Kita lihat posisi dari huruf illat tersebut. Yang pertama posisinya berada pada fa fiil dan yang selanjutnya berada pada lam fiil. Karena memang posisi daripada kedua huruf illat ini tidak bertemu langsung, artinya tidak bergandengan, maka bina lafif ini masuk dalam kategori bina lafif mafruk. Kemudian kita perhatikan pula lafaz rawiyah. Apakah ini termasuk bina lafif makrun ataupun mafruk? Kita lihat posisi dari huruf illatnya. Yang pertama berada pada ain fiil dan yang selanjutnya berada pada lam fiil, dan posisi keduanya ini saling bergandengan. Maka di sini disebut dengan bina lafif makrun karena memang keduanya bertemu langsung. Sebagaimana pada penjelasan di awal bahwa untuk menentukan macam daripada fi'il mu'tal ini juga dilihat dari bentuk asalnya. Apakah di sana masuk di dalam kategori fi'il mu'tal bina mithal, ataukah bina ajwaf, ataukah bina naqis, atau bahkan bina lafif. Untuk melihatnya kita harus mengetahui aslul wahid pada masing-masing kalimat fiil tersebut. Kita ambil contoh lafaz ittasola. Apakah lafaz ittasola ini masuk di dalam kategori fiil mu'tal atau bahkan termasuk dari fiil soheh, di mana di sana tidak terdapat huruf ilat? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah lafaz ittasola di sini mengikuti wazan apa? Ternyata lafaz ittasola di sini mengikuti wazan ifta'ala. Ifta'ala ittasola. Selanjutnya dari sini kita dapat menentukan huruf asalnya. Huruf asal daripada lafaz ittasola di sini adalah lafaz wasola. Bagaimana huruf wawu ini bisa merupakan huruf asal daripada lafaz ittasola padahal di sini tidak terdapat wawu? Hal itu terjadi karena ada proses iklal. Jadi ittasola asalnya adalah wasola. Setelah mengetahui aslul wahidnya, maka kita dapat menentukan kira-kira lafaz wasola di sini masuk dalam kategori fi'il mu'tal ataukah fi'il soheh. Karena memang pada aslul wahidnya di sini terdapat huruf ilat, maka lafaz wasola ini merupakan fi'il mu'tal. Lalu fi'il mu'tal yang mana? Apakah mithal, ajwab, nakis ataupun lafif? Kita lihat posisi daripada huruf ilatnya. Posisi huruf wawu di sini berada pada fa fi'il, maka lafaz wasola masuk di dalam kategori fi'il mu'tal fa'i atau disebut dengan fi'il bina mithal. Contoh yang lain seperti lafaz mustasfa. Mustasfa. Bagaimanakah kita dapat menentukan apakah lafaz mustasfa di sini masuk di dalam kategori fi'il soheh ataupun fi'il mu'tal? Maka langkah awal yang harus kita lakukan adalah menentukan wazan daripada lafaz mustasfa di sini. Dari wazan itulah kita dapat menentukan aslul wahid dari lafaz mustasfa. Lafaz mustasfa mengikuti wazan mustaf'alun. Mustaf'alun ini sigotnya adalah isim makan, tempat untuk mencari kesembuhan. Biasanya lafaz mustasfa di sini dimanain dengan rumah sakit, di mana rumah sakit di sana adalah tempat untuk berobat atau mencari kesembuhan. Lafaz mustaf'alun bentuk fi'il matinya adalah istaf'ala. Dari istaf'ala ini kita dapat mengetahui huruf asalnya yaitu lafaz fa'ala. Demikian pula lafaz mustasfa manakala diikutkan kepada wazan istaf'ala yang berbentuk fi'il madi menjadi istasfa. Istasfa. Dari sini kita dapat menentukan kata dasarnya dengan menyingkirkan huruf tambahan yang ada. Pada wazan istaf'ala di sini huruf tambahnya terdapat 3 huruf yaitu hamzah, sin dan ta. Ini dibuang terlebih dahulu. Demikian pula pada lafaz istasfa ini juga dibuang. Maka tersisalah lafaz syafa.
Jadi asal kata daripada lafaz istasfa atau mustasfan itu adalah lafaz syafa. Selanjutnya kita mencari apakah alif yang ada di akhir kalimat ini merupakan perubahan bentuk dari wawu ataupun ya. Ternyata lafaz syafa di sini alifnya adalah merupakan perubahan bentuk dari huruf ya. Hal ini dapat kita lihat pada bentuk fi'il mudhoreknya syafa yashfi. Setelah kita mengetahui bahwa alif di sini adalah huruf asalnya berupa ya, maka kita dapat menentukan kira-kira lafaz syafa di sini termasuk fi'il soheh atau fi'il mu'tal. Karena pada huruf asalnya terdapat huruf ilat, maka di sini masuk dalam kategori fi'il mu'tal. Lalu fi'il mu'tal yang mana? Kita lihat posisi dari huruf ilatnya, di mana huruf ilat di sini posisinya berada pada lam fiil. Maka di sini disebut dengan fiil mu'tallam atau juga disebut dengan fiil bina nakis. Fiil bina nakis ya'i. Jadi begitulah cara untuk menentukan apakah kalimat fiil tersebut masuk dalam kategori fiil soheh maupun fiil mu'tal. Demikianlah penjelasan dan gambaran dari fiil soheh dan fiil mu'tal. Selanjutnya silahkan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.